Oke, kita sekarang coba belajar yang namanya adalah eh, ini ya, kita sebut sebagai loop. Ya, ini juga saya rasa sudah belajar dulu di logika pemrograman Alpro. Nah, sekarang kita coba bagaimana cara kita menerapkannya nih pada Python ya, looping. Looping sebenarnya ada beberapa bahasa yang bisa kita coba gunakan. Cuman kalau saya pribadi lebih seringnya menggunakan for ya. Jadi looping misalnya saya seringnya menggunakan for i in range. Jadi gini. Misalnya kita ingin membuat sebuah tampilan misalnya begini. Kita ingin memanggil 2, 4, 6, 8, 10 begitu ya. Jadi kita menampilkan angka-angka ini. Nah, bagaimana cara kita melakukannya menggunakan looping? Karena kalau kita menampilkan begini, tentu agak capek juga. Misalnya 10 sampai mungkin nanti sampai 20. Gitu. Nah, bagaimana cara kita coba menampilkannya? Tentu agak repot kalau kita tulis satu persatu. Maka kita menggunakan yang namanya adalah looping. Jadi dia memerintahkan untuk mengulang suatu perbuatan yang sama sampai beberapa kali. Jadi membuat sebuah loop, membuat sebuah putaran-putaran terus-menerus. Oke. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya biasanya saya panggil menggunakan kata for. Jadi untuk i di dalam jangka range, misalnya saya mau melakukan looping sebanyak 10 kali, maka tampilkan apa? Nah, maka kita buat sebuah variabel namanya adalah genap misalnya gitu ya. Genap sama dengan i dikali 2 begitu. Lalu saya akan tampilkan dalam loop ini saya akan print genap begitu ya. Begitu. Nah, jadi kita buat nah ini cara loop jadi sederhana sekali. Cukup kita buat for setiap i di dalam apa? Yang bergerak dalam apa? Dalam range 10. Maka apa yang dilakukan? Titik 2, yang dilakukan adalah dua hal ini. Ya, yang gimana cara jadi agak sedikit kita kasih tab gitu, agak dorong sedikit. Nah, ini yang menarik ya dalam Python cukup begini saja. Kalau di PHP di mana tuh harus pakai kurung buka, kurung tutup, harus pakai titik koma, jadi ada agak panjang. Ini Python cukup cepat begini saja. Bisa langsung kita lakukan looping. Nah, kita coba run. Nah, dia akan mengeluarkan 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan selanjutnya. Sebenarnya kita juga bisa print i-nya. Misalnya kalau kita mau print i, sebenarnya i-nya itu bergerak gitu ya. I-nya tuh bergerak dalam setiap looping tuh dari 0 sampai 9. Kenapa? Karena ada 10 kan kita perintahkan 10. 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau kita perintahkan 20, ya tentu dia akan I-nya bergerak sampai 20 angka ke bawah begitu ya. Jadi tergantung perintahnya. Saya awal tadi 10, kemudian saya mau printnya bukan i tapi saya ingin menampilkan bilangan genapnya. Begitu. Nah, saya coba print. Nah, jadi tampil nih 0 sampai 18. Mungkin kalau ingin sampai 20 berarti saya tampilkan 11 di sini. 0 sampai 20 begitu. Oke, jadi sederhana ya. Loop seperti ini. Cuman kalau kita lihat dalam W3 School itu ada banyak juga, ada while, ada for i in range. Range ini juga banyak bisa cara nulis, ya bisa dari 0, sampai 11. Ya, jadi ada banyak variasi, tapi yang sederhana Anda sudah bisa melakukan ini pun sudah selamat sebenarnya, sudah bisa melakukan banyak hal. Begitu dalam Python. Nah, jadi kita coba belajar dasarnya dulu, yang mudah-mudah dulu saja. Oke, sampai sini dulu, kita break dulu.